Misalkan ada meja, ini eksis nggak? Kalau dibilang orang, bentar ya. Kita bilang tadi bahwasannya yang eksis ada meja ini eksis atau tidak? Nggak eksis. Karena apa? Karena dia diadakan. Yang eksis siapa? Yang mengadakan. Nah, itulah model gaya filsafat eksistensialisme. Hanya saja nanti Sartre itu salah satu penganut mazhab eksistensialisme, dia karena menolak adanya Tuhan akhirnya menjadi ateis. Kemudian dia mengatakan, lalu eksistensi manusia itu bagaimana? Eksistensi manusia itu ada, siapa yang mengadakan? Dia terjebak di situ. Terjebaknya gini nanti, yang mengadakan Tuhan, lalu eksistensi Tuhan yang mengadakan siapa? Terjebak, dia nggak bisa jawab, bahwa akhirnya dia ateis. Maka akhirnya kalau kita mengikuti pola berpikir seperti itu, meja itu tidak eksis. Yang eksis siapa? Yang membuat meja. Lalu yang membuat meja itu siapa? Manusia. Manusia itu eksis. Manusia itu pada dasarnya tidak eksis. Yang eksis sebenarnya, yang ada sebenarnya adalah yang mengadakan manusia. Siapa itu? Tuhan. Itulah yang kita sebut dengan wajibul wujud. Zat yang pasti wajib adanya. Maka kita harus percaya bahwasanya Tuhan itu ada, manusia itu tidak ada dengan sendirinya. Maka dari itu kalau kita itu nggak eksis, manusia itu sebenarnya nggak eksis, artinya keberadaannya juga karena diadakan, akhirnya manusia itu juga tidak memiliki daya dan upaya. Sama kayak meja. Meja ini nggak bisa tiba-tiba mukul orang. Nggak bisa tiba-tiba meja ini jalan sana, nggak. Karena apa? Meja ini diadakan. Manusia begitu juga, sebenarnya kita nggak punya kekuatan. Karena apa? Kita itu diadakan. Kita itu diadakan. Dan bisa jadi sifatnya mungkinul wujud. Bisa jadi mungkinul wujud atau mungkin adanya. Robi ini bisa jadi mungkin wujud, mungkin adanya, bisa jadi 10-15 tahun nggak nampak adanya. Maka sifatnya mungkinul wujud. Ada yang sifatnya ada wujud yang tidak ada. Nah, tapi kalau Tuhan itu wajibul wujud. Karena Tuhanlah yang menciptakan. Lalu kalau ditarik, Tuhan dari mana? Tuhan yang mengadakan. Tuhan ya berdiri sendiri. Maka qiyamuhu kembali lagi kepada sifat wajib di Allah, qiyamuhu binafsi. Tuhan itu ada dengan binafsi, dengan sendiri. Maka udah cukup sampai situ pembahasannya. Jangan dipikir lagi masa Tuhan ada ini. Usah. Makanya tafakaru billah wala tatafakaru billatillah. Sudah cukup, putus sampai situ. Jangan pikir-pikir lagi sampai Tuhan ini kok bisa ada dari mana ya? Siapa yang ngadakan? Itu rusak pola berpikir. Maka kalau sudah sampai berpikir kayak gitu, akhirnya muncul sifat ateis, muncul keberadaan ateis kayak Sartre tadi. Kalau nggak ateis ujung-ujungnya ya gila. Jadi ada di pada wilayah tertentu kekuatan akal manusia itu terbatas. Maka dalam Al-Qur'an wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wahai manusia, sebenarnya kalian tuh kasih ilmu itu illa qalila. Memang kasih ilmu tapi illa qalila. Cuma sedikit. Kemudian ada yang merasa sok tahu, ya karena adanya nafsu. Ya sama lah. Loh, gaya seperti ini bisa pola berpikir seperti ini bisa dibuat dalam model kehidupan, boleh, bisa aja. Pola berpikir seperti itu bisa aja dalam model organisasi, konsep berpikir filsafat. Nah, contoh misalkan
Contoh misalkan Juki sebagai ketua rayon itu eksis, belum tentu eksis, tergantung siapa yang mengeksiskannya. Nah akhirnya siapa yang menciptakan, dialah yang eksis dalam hidup. Nah, kamu jadi misalkan jadi ketua wali kota Medan misalkan, wali kotanya eksis besar, belum tentu. Lihat siapa yang mengeksistensikan dalam pola berpikir sama. Tapi kalau dalam ranah tauhid, manusia itu sebenarnya tidak eksis. Yang eksis, benar-benar eksistensinya ada itu hanya Tuhan. Inilah yang kemudian dipakai oleh orang-orang ahli tasawuf. Aku ini tidak ada, yang ada itu hanya Tuhan. Makanya kadang orang-orang ahli tasawuf bahasanya, contoh misalkan Sesiti Jenar. Nah ini Sesiti Jenar, tasawuf itu ada dua model ya. Ada tasawuf falasafi, sama tasawuf etika ya, akhlak. Nah tasawuf falasafi itu cara dia berpikir, dengan cara berpikirnya tentang ketauhidan, teologi itu menggunakan rasio. Maka ketika Sesiti Jenar itu ditanya, kita berjumpa dengan orang, tanya, siapa kamu? Aku adalah Tuhan. Siapa kamu? Aku Tuhan. Karena dia menganggap bahwa dirinya nggak ada, yang ada hanya Tuhan. Tapi kan orang bingung, orang yang nggak pernah belajar tauhid kan bingung. Tiba-tiba kok ngaku Tuhan. Contoh Najri, kenalan. Ada kenalan, nama orangnya Tuhan gitu. Allah gitu. Apa nggak bingung orang nggak pernah belajar tauhid? Ya dasarnya dia bisa jadi dasar, kenapa? Ya ada sebenarnya Najri, yang ada dunia ini adalah Allah. Itulah gaya berpikir tasawuf. Karena apa? Kita akan hancur. Yang bako itu hanya Tuhan. Manusia itu akan hancur. Yang awalnya bayi masih imut-imut, sudah agak besar, tambah tua jadi amit. Maka akhirnya kalau kita sudah mulai kita tanamkan sedikit demi sedikit, kita itu sebenarnya nggak ada, yang ada itu Tuhan, maka muncullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Hanya kekuatan Allah. Maka akhirnya para wali, orang yang sampai pada tingkatan tertentu itu nggak ada mengatakan dirinya itu hebat, karena dia sudah menyadari. Tapi kalau ya kita masih lebih banyak bermain dengan keduniaan ya, karena memang masih tingkatan kita masih dunia. Ya kita nganggap kadang hebat, tapi ya nggak masalah juga, karena memang masih tingkatannya itu. Salah ya enggak, karena masih tingkatannya itu. Sama seperti halnya ketika anak-anak belajar menggambar itu, walaupun warnanya itu sampai graduasi warnanya itu rusak, kalau kita anggap ya kadang mereka udah ngerasa hebat kali, dapat juara udah ngerasa hebat kali. Nah kita sebagai orang yang lebih paham, oh iya, karena masih tingkatannya itu. Nah jadi harus wise, harus lebih bijak. Lalu Allah bagaimana menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia itu dengan menciptakan pasangannya. Dengan menciptakan pasangannya, ada laki-laki, ada perempuan.
Maka ketika ada laki-laki, ada perempuan, Allah juga memberikan di dalamnya itu berupa syahwat. Ada syahwat. Nah, kemudian fasaqathum apa as-sahwatu al-mafturatu fi khalqihim ilal istimai wa ja'ala al-fikrat taharuka aduan maksuson bihi ila ida imai fil qararil makin. Kemudian setelah Allah menciptakan pasangan, diberikan syahwat. Nah, syahwat inilah yang namanya syahwat itu suatu hal yang fitrah ya. Syahwat itu fitrah. Nah, dari syahwat itu kemudian Allah menciptakan orang itu untuk berkumpul, kemudian berpikir bagaimana kemudian bisa menghasilkan melakukan hubungan yang baik. Maka Allah ciptakan juga ada namanya aduan maksuson. Bahasanya di sini aduan maksuson. Allah menciptakan anggota tubuh yang khusus, menciptakan anggota tubuh yang khusus yang bisa mempertemukan dari mana anggota tubuh itu bisa mengeluarkan sperma, dan sperma itu nanti bisa ditempatkan di qararin makin, tempat yang memang benar-benar pas sesuai. Ya apa itu? Ya manuk, burung. Jadi nggak bisa kamu itu misalkan, ya itu memang anggota khusus itu memang diciptakan. Jadi nggak bisa misalkan tiba-tiba kamu tengoki segini kemudian jadi keluar anak, itu nggak bisa. Itu kalau tidak dipertemukan tadi, sperma tadi itu tidak dipertemukan dengan indung telur atau apa lah bahasanya itu nggak mungkin. Sel telur itu nggak mungkin jadi. Nah, tetapi bahasanya itu tidak bahasa di ya bahasanya qararin makin, di tempat yang memang benar-benar tempat. Nggak mungkin misalkan ini mohon maaf, sperma kamu masukkan mulut tiba-tiba hamil, nggak jadi, nggak ada. Kamu kenapa? Atau pernah kan ada sebuah kasus, ada contoh sebuah kasus dulu itu sempat viral itu ya, hamil. Kenapa? Gara-gara mandi di kolam renang. Ini Allah dan ciptaan. Atau misalkan kamu punya cewek, kamu cium, cuma kamu cium ya hamil. Enggak. Nah, kalau tiba-tiba cukup cium hamil lah, ya anaknya siapa ya bisa juga hamil, cuma bukan karena ciuman kamu. Kasih jadi tadi bahasanya yang menggerakkan, Allah menciptakan sebuah anggota khusus, digerakkan anggota khusus itu ila ida ilmai, sampai mengeluarkan air, yang air itu sampai fil qararil makin. Kemudian alladzi yahluku fihil janin, kemudian sudah ditempatkan di sel telur, ya sel telur ya. Kamu jurusan biologi atau jurusan apa ya? Yahluku fihil janin, kemudian terjadilah pembuahan, menjadilah sebuah janin. Pastama'at fi an-nutfa min sa'iril badani wa kharajat ma'udafiqon mundafi'an min baini sulbi wat tara'ib. Kemudian setelah itu berkumpullah tadi sperma di sel telur, itulah maka ada nanti dari sulbi wal tara'ib itu dari sumsum, karena tadi ada unsur dasarnya, ada unsur dari sumsum itu. Maka kalau kalian itu kajian-kajiannya nanti ngambil jurusan, ada adiknya ngambil jurusan tentang
biologi atau tentang kayak gini nih, ya bacalah coba kitabnya Al-Ghazali, baca kitabnya Al-Ghazali, coba diteliti apakah Al-Ghazali betul yang disampaikan Al-Ghazali. Maka ketika saya itu ditanya nanti anaknya gimana, saya bilang sama istri saya ingin tak pondokkan. Kenapa alasannya? Ya biar paling tidak biar bisa baca kitab. Kenapa kalau gitu? Nanti dalam pesantren jadi apa? Banyak. Kalau dia pintar baca kitab, ya otomatis tugasnya salah satu adalah untuk memvalidasi apa yang disampaikan. Salah satunya seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali belum melakukan penelitian, tapi karya-karyanya Al-Ghazali itu sudah secara ilmiah sekarang itu dibuktikan. Maka tugas-tugas itulah yang harus kita ambil. Nah kemudian dari nutfah sperma tadi itu ilal alaqah. Ilal alaqah, ada yang mengatakan alaqah itu gumpalan darah. Tapi kalau dalam bahasanya alaqah itu kan dari bahasa alaqah itu kan gantung. Ya nggak tahu posisinya gumpalan itu adalah menggantung, posisinya menggantung atau gimana, atau janin itu menggantung dari sperma kemudian melakukan pembuahan itu sifatnya menggantung atau bagaimana itu. Maka bahasa dalam Al-Quran itu alaqah. Jadi khawatirnya apa? Kalau kita artikan gumpalan darah, ternyata setelah diuji ilmiah, oh dia tidak gumpalan darah, nah, kan? Maka bahasa Al-Quran itu alaqah. Jadi pemaknaan kita ini terkadang keliru terhadap Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diterjemahkan. Bahkan penafsiran kita yang kita maksudkan alaqah itu darah, setelah pengujian di lab rupanya alaqah itu bukan darah. Nah setelah alaqah ilal mudghah. Nah kemudian setelah itu ilal mudghah itu muncul ya tadi baru gumpalan-gumpalan ilal idomi yang membentuk nanti tulang. Nah setelah membentuk tulang, jadi sebenarnya daging dulu atau tulang dulu. Kalau dalam Al-Ghazali dibilang tulang dulu, tapi tulangnya itu masih lunak. Summa kasaha Allah. Setelah mulai terbentuk tulang, barulah dia itu ditutupi oleh daging. Wasaddaha bil asabi wal autar wa nasajaha bil uruq. Ya kemudian diikat dengan ya tadi adanya otot-otot, adanya ini untuk penguatnya. Kemudian terbentuklah nanti kemudian secara perlahan terbentuklah nanti ada ya tadi ada kepala. Nah tidak hanya ada kepalanya, kemudian terbentuklah jaringan telinga. Ya bisa jadi. Makanya ini diteliti, kalau kamu apa ahli itu ya diteliti. Dari kepala baru terbentuk ada namanya telinga. Kemudian setelah adanya munculnya pendengaran wal basor, ada pandangan. Kemudian setelah basor ada al-an, hidung, kemudian mulut dan wasairil manafidhi dan anggota-anggota lainnya. Maka fa'ajalal aina lil basori, maka Allah menciptakan mata itu untuk melihat. Nah, mata itu diciptakan untuk melihat, tapi dia diciptakan otomatis. Maka nggak ada sampai sekarang ciptaan manusia yang bisa jadi ciptaan manusia itu yang sifatnya otomatis. Robot pun itu nggak otomatis karena digerakkan. Ya sama juga eksistensinya robot tadi. Kalau balik eksistensinya robot itu, robot nggak eksis. Yang eksis itu yang menciptakan robot. Jadi ini sampai halaman apa ya, hanya menciptakan ada mata itu gunanya apa, tangan itu gunanya apa.
potong sumawasola apa mafasiluha warabatu ba'duha bi ba'din bi autatin atbatuha bi atin tarfail ilmi wal alsofa atraf al ahar karida. Kemudian anggota tubuh itu disambungkan dan diikat. Contoh misalkan nggak ada ini anggota tubuh yang bisa lepas sendiri. Contoh misalkan tangan ini modelnya lepas, tetapi ini diciptakan selalu tersambung kemudian dikaitkan. Makanya di sini ada sambungan apa namanya? Setiap sambungan-sambungannya apa namanya? Adanya sendi. Disambung dengan sendi itu kemudian dikuatkan. Nggak mungkin tiba-tiba tarik gini langsung lepas sendiri. Tapi itu yang dari awalnya mulai lemah, kemudian lama-lama menjadi kuat. Ada lagi ini, ada hebatnya Al-Ghazali. Dia mengatakan sumangdur kaifa halaka subhanahu ala tali tahrikil idham hiya adolat. Al-Ghazali itu ngomong gini, ini saya anggap hebat. Maka perhatikanlah atau telitilah bagaimana Allah itu menciptakan alat atau instrumen bagi manusia yang untuk menggerakkan li tahrikil idham, yang untuk menggerakkan tulang itu. Wahya al-adolat, yaitu apa? Otot atau urat lain. Fahaula kafi badan insan, Al-Ghazali sampai menyebutkan jumlahnya. Allah menciptakan di tubuh manusia otot tadi itu jumlahnya 529 otot. Coba, dari mana Al-Ghazali itu meneliti kok bisa menemukan jumlah otot pada diri manusia itu jumlahnya 529. Kalau di Mbah Google berapa, Jri? Ada, Jri? Jumlah otot pada manusia. Al-Ghazali apa pernah Al-Ghazali itu bedah-bedah orang hitungi satu-satu? Tapi kok bisa? Al-Ghazali mengatakan 529. Perlu diteliti. 600, lebih dari 600. Itu apa? Otot atau urat? Otot. Coba hati-hati. Iya. Al-Ghazali mengatakan 529. Nah, itu diciptakan dari berbeda-beda. Fa'arba'atu wa isrun, ada 24 li harkatil ain. Untuk menggerakkan mata saja itu membutuhkan 24. Ada 24 otot yang untuk menggerakkan mata. Jadi mata itu enggak cuma satu urat. Hanya satu urat yang untuk menggerakkan, tapi ada 24. Setelah kita lewatilah jumlah-jumlah ini. Kemudian tidak hanya yang sifatnya yang tampak dari luar, Allah juga menciptakan manusia ada yang min a'dha'il batinah. Ada anggota tubuh yang sifatnya di dalam. Contohnya minal qalbi. Nah, ini kadang berbeda ya. Arti kolbun itu sebenarnya yang mana? Kolbun itu apakah limpa ataukah jantung dalam bahasa? Maka itu sering perdebatan. Kalau bahasa Nabi kan inna fil jasadil mudghah. Mudghah itu kayak ya gumpalan darah. Selama ini yang kita ketahui gumpalan darah itu adalah hati. Kalau ayam itu adalah hati. Ataukah jantung. Nah, makanya bahasa mudghah. Nah, di dalam diri manusia ada yang namanya kolbun. Kolbun itulah kita bahasanya kolbun, mau jantung mau apa ya itulah. Wal kabdu, limpa nanti. Wal maidah, ada juga perut, watihal, ya isi dalam perut itu semua.
Allah juga menciptakan itu di dalam diri manusia, gunanya apa? Ya, ya tentu memiliki fungsi masing-masing untuk menggerakkan diri manusia. Lalu pada intinya, kenapa Allah menciptakan itu? Nanti selanjutnya ada juga Allah menciptakan manusia tidak cuma hanya sebatas fisik, tetapi ada menciptakan akal. Agar manusia itu bisa membedakan, maka Allah memberikan akal, bukan otak. Ya kalau otak saja, kalau dianggap otak itu sebuah fisik, ya bisa jadi kucing aja punya otak, ayam aja punya otak. Tetapi nanti ada daya nalarnya yang tidak, yang berbeda. Izin ke. Hmm. Di sini memang dia pas ke 259 ini otot utamanya aja ke. Hmm. Betul ke. Ya nanti kan, Bagian-bagiannya aja. nah, nanti kamu teliti, kalau kamu jadi apa kamu teliti. Artinya apa ya, saya Al-Ghazali itu ya belajar agama tapi paham tentang ya kajian-kajian gini. Al-Ghazali itu masih masih ahli. Saya kadang sampai takjub ya sama Al-Ghazali. Dari mana Al-Ghazali sampai belajarnya itu yang mungkin pertama kali belajarnya Al-Ghazali Al-Quran, hadis, fikih, kemudian belajar filsafat. Tapi kok ya ngerti belajar kayak gitu. Nah dari situlah ternyata ilmu itu ya balik lagi ya, kita enggak cara memperoleh ilmu itu tidak hanya melalui berpikir. Cara memperoleh ilmu tidak hanya berdasarkan uji coba, eksperimen, tapi dalam ranah Islam, kajian Islam, ada salah satu model cara memperoleh ilmu adalah melalui intuisi atau melalui ilmu. Nah, intuisi ilham ini bukan kita datangi pohon besar, Mbak. Ini semua cara dapat ilmu ini gimana ya? Yang meminta petunjuk kepada yang mengeksiskan kita. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasanya Al-Ghazali itu ketika mau nulis kitab sholat dalam keadaan suci, kemudian setelah menulis kitab sholat minta petunjuk sudah benar enggak yang ditulis. Lalu kemudian kenapa kok ada perbedaan di antara ulama? Ya tadi kita anggap perbedaan itu rahmat. Nah, perbedaan itu rahmat. Ya karena apa ya? Karena kita hanya diberikan sedikit ilmu. Maka kata Al-Ghazali manusia itu terdiri dari 3 hal. Kata Al-Ghazali manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada aspek yang mendorong manusia itu ada aspek ghoriza nabatiyah. Yang terjadi di struktur manusia itu ada ghoriza nabatiyah. Ada daya tumbuh manusia. Kemudian ada aspek hayawaniyah. Yang ketiga ada aspek nafsaniyah. Nabatiyah itu manusia memiliki struktur selalu tumbuh. Contoh misalkan dari bayi, anak-anak itu mengalami pertumbuhan yang ketika lahir mungkin bisa jadi berapa sentimeter panjangnya, kemudian sampai dewasa bisa ada yang 160, 170 sampai ada yang 200. Itu daya tumbuh manusia. Ini juga dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, makanya disebut dengan kata lain nabatiyah atau nabati. Nabati itu tumbuh. Nah, tugas nabati itu apa?
tugas nabati itu adalah konsumsi makanan. Karena letaknya nabati itu di mana? Di fisik. Makanya kita butuh makan, butuh minum. Sudah cukup waktunya ingin menyebarkan, berbanyak keturunan, menikah. Itu kebutuhan fisik. Kemudian di atasnya itu manusia dikasih juga yang namanya daya dorong hayawaniyah. Daya dorong hayawaniyah ini sama seperti halnya seperti hewan, makanya sebut hayawani. Nah, di dalam hayawaniyah ini ada dua unsurnya. Hayawaniyah ini ada dua unsurnya, yang satu sifatnya intrinsik, yang satu sifatnya ekstrinsik. Ekstrinsik itu mata, panca indera lah. Mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium. Ada yang intrinsik, apa itu? Ada motivasi, ada insting, ada emosi. Dan ini juga dimiliki oleh hewan. Makanya hewan itu ya juga bisa melihat, maka jalan nggak nabrak. Kemudian adanya insting, nampak mengganggu, bisa terkadang hewan itu lari atau terkadang hewan itu menyerang. Lalu di akhir tingkatan yang tidak dimiliki oleh hewan adalah tingkatan nafsani, atau masuk ada yang mengatakan tingkatan natikoh, wilayah natikoh, akal, rohani. Itu yang tidak dimiliki hewan. Nah, rohani itu nanti macamnya banyak. Kemudian dibagi, ada ruh, ada qalbun, ada hati. Caranya bagaimana? Yaitu nanti di bagian otak nanti ada sensasi, ada persepsi, ada nanti memori. Itu semua sampaikan Al-Ghazali. Nanti kapan-kapan waktu ngaji tak tunjukkan, kapan-kapan tak pasangi slide lah, layar tak tunjukkan di situ wilayah bagannya, biar gampang. Kalau dengerin kadang ya ada yang punya kemampuan, dia cuma kemampuan belajarnya itu audio, ada yang harus visual. Nah, tapi ujungnya bagaimana manusia itu diciptakan? Maka kalau dalam kitab Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, kalau dalam Al-Quran kan gini bahasanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Nah, menyembah itu seperti apa sebenarnya? Maka dijelaskan juga, nanti saya baca penjelasan itu nanti di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, judulnya Sirul Asrar. Nah, wujud Allah itu mengatakan kalau dalam hadis qudsi, kuntu zatan mahfian, aku adalah zat yang tersembunyi. Maka pencipta akhirnya apa? Karena aku zat tersembunyi, maka kuciptakanlah manusia untuk mengenalku. Maka inti dari liya'budun itu bukan hanya sebatas gerakan. Ya, dimulai dari takbir kayak sholat Allahu Akbar, kemudian ruku, iktidal, sujud, kemudian di antara dua sujud sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya inti daripada ibadah itu adalah pengenalan diri kita kepada zat yang hakiki. Maka Allah memberikan cara bagaimana, maka oleh Nabi Muhammad
ketika melakukan Isra dan Mi'raj yang paling oleh-oleh terbesarnya itu adalah apa? Adalah sholat. Karena apa disampaikan? Karena sholat itu, perintah sholat itu tidak melalui perantara malaikat. Perintah sholat itu langsung Allah perintah ke Nabi Muhammad. Karena kalau ada orang mau sampai Mi'raj, perantaranya yaitu sholat. Sholat maksudnya apa? Ya benar-benar mengenalkan, bersujud benar-benar ibadah, mengenal Tuhan. Maka artinya sholat itu sebenarnya ya betul-betul melalui sholat itu mengenal Tuhan. Dikasih instrumen yang namanya sholat. Makanya sholat itu ya maka akhirnya ada orang yang sholat akhirnya ada orang yang melakukan sholat saking senangnya sholat, kadang ada yang khusyuk berdiri kuat ya, karena apa? Memilih ketenangan. Maka ingat, jadi inti dari liya'budun itu adalah mengenal, tapi instrumennya salah satunya adalah dengan sholat. Lalu misalkan ada orang yang ngomong gini, bagaimana misalkan kami itu mengenal Tuhan tanpa sholat? Sholat itu nggak wajib, karena sholat itu hanya perbuatan yang sifatnya fisik. Boleh nggak kami itu tanpa sholat, tapi kami kenal Tuhan? Jadi dari mana caranya? Karena Tuhan itu udah ngasih cara bahwasanya kalau mau kenal aku ya ikuti cara fisiknya, syariatnya. Maka ada yang ngomong gini, kita itu belajar syariat tetapi kita itu tidak memperdalam. Kita hanya syariat itu hanya masalah zahir. Tapi kalau zahir saja tidak kita pelajari batinnya, maka dia akan cacat. Ada orang yang ingin mempelajari batin tanpa melakukan syariat, gak cacat lagi, lumpuh, rusak. Kadang cacat masih bisa, tapi kalau sudah lumpuh semua, kan ada masuk kebatinan, sholat enggak. Kenapa? Ini udah nyambung. Ya udah nyambung. Sudah nyambung. Jadi nggak perlu sholat lagi karena sudah nyambung ya. Ya mau bagus syariatnya diikuti, batinnya dijaga. Itulah beriringan antara syariat dengan tasawuf. Maka kitab-kitab Al-Ghazali itu dalam bab ibadah itu menggabungkan antara syariat dengan tasawuf. Ya contohnya bagaimana? Ya wudu nggak cuma asal membasuh, tapi setiap sudah nawaitul wudu'a pakai lagi doa. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyatu wujuh yauma taswaddu. Nah, itu apakah harus? Ya sesuai dengan tingkatan. Tingkatannya masih bisa sifatnya fisik, ya fisik. Tingkatan masih bisa fisik ya fisik. Sudah naik nanti tingkatannya ya sudah mulai tenang. Maka tadi saya bilang, akhirnya saya pahami, ya ini yang saya pahami dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau kenapa kok nggak selalu tenang? Karena dari kecil kita itu sudah terbiasa untuk menenangkan kita dari bayi. Kita itu dari bayi untuk menenangkan kita itu sifatnya yang sifatnya material. Ketika kita lahir nangis untuk menenangkan sifatnya material toh. Jarang, sangat jarang ketika nangis itu sambil dibacakan Quran. Jarang. Ya sudah,
disusui udah susui, nah udah. Nanti sudah mulai agak besar, anak nangis mungkin minta biar jangan nangisnya, yang dikasih apa? Yang sifatnya materi, dibelikan jajan, udah. Padahal manusia tidak hanya terdiri dari yang aspek fisik, tapi aspek rohani. Rohani. Maka kita akhirnya tidak merasa, karena itu kita dari kecil yang kita dipenuhi dengan aspek material. Akhirnya ketika besar yang kita anggap yang bisa menenangkan kita itu adalah materi. Ya karena apa? Kita sudah dibiasakan dari kecil. Lalu kalau mau bagus bagaimana? Kalau mau bagus sebenarnya, ya tapi memang susah. Harus menyeimbangkan. Mulai dari kecil atau bahkan dalam kandungan, tidak hanya aspek material yang diberikan, tapi juga ngaji. Makanya punya istri yang kuat tirakat. Tirakatnya istri gimana ya? Ngaji, ya baca Quran, ya sholat. Nah ketika anak nangis, ya disusui sambil dibaca Quran. Jadi karena apa? Yang dipenuhi bukan hanya aspek fisik, tetapi aspek batin juga harus dipenuhi. Maka ada tibil kulub itu sebenarnya ada tambahannya, ada wakutil arwah. Nah makanan ruh itu apa? Ya ngaji, ya ibadah. Makanya sampai sekarang kita salah sangka bahwasanya dengan adanya kemewahan materi itu bisa menenangkan kita. Toh ternyata ketika kita juga sudah kaya, banyak uangnya, itu juga tetap tidak tenang. Lalu itu juga kenapa kok dalam beribadah susah tenang? Ya karena ini sudah menumpuk dengan materi. Lalu bagaimana caranya? Ya mulai dimasukkan hal yang lain. Makanya ada model-model suluk itu cara mulai mengikisnya dengan cara apa? Zikir. Ada yang cuma melalui zikir bilisan, adalah ilaha illallah, mulai masukkan itu. Nanti agak lebih biar mudah, ada yang pakai Allah, 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 Allah. Lisan bilang Allah, tetapi di hati diikut merasakan Allah, Allah. Nanti sampai naik sampai ke kepala. Allah, 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 pelan-pelan Allah, 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 Allah. Sampai akhirnya kita nggak sadar mulut ini cuma udah Allah, 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 Allah sendiri sampai sini. Bahkan maka kadang saya percaya kenapa Nabi itu walaupun mata tertidur tapi hati berzikir, karena apa? Sudah terbiasa itu. Sama kayak kita itu misalkan mau tidur itu ngamuk-ngamuk aja, bisa jadi pas tidur itu pun masih mulut itu masih merepet aja. Itu apa? Karena terbawa sampai tidur. Maka wajar kalau Nabi itu kalau tidur, walaupun Nabi mata tertutup sedang tidur tapi hati tetap zikir karena terus dilakukan. Maka pelatihan-pelatihan itulah bermunculan para model tarekat-tarekat. Itu untuk apa? Untuk mengurangi batin yang isinya kolbun tadi, untuk mengurangi yang sifatnya biasanya ketenangan itu dari materi nggak dapat. Coba pelan-pelan dikikis dengan apa? Zikir. Yang Allah, 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 Allah. Maka la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Ilahun itu tidak hanya sebatas arti Tuhan. La ilaha itu tiada Tuhan. Itu sebenarnya bisa tiada kecondongan apapun yang patut disembah kecuali Allah. Jadi kalau misal, makanya orang-orang ulama, para wali itu tidak pernah takut kekurangan. Karena apa? Dia tahu dia bukanlah yang eksis.
Yang eksis itu adalah Allah. Yang takut kekurangan itu siapa? Yang belum tahu dirinya itu tidak eksis. Ya kayak kita takut nggak punya duit, ya karena kita sudah tahu tapi belum benar-benar menyadari. Kenapa kok belum benar menyadari? Karena belum berani betul-betul masuk ke situ. Siap rupanya udah waktunya dihabiskan sedikit, udah semua mulai dihilangkan, rasa hasutnya udah nggak mau lagi, ngomongin orang, gibahin orang udah nggak mau. Belum sih. Kalau duduk takut nggak, duduk takut misalkan nggak zikir, belum sih enggak. Tapi pelan-pelan. Caranya gimana ya? Kalau duduk sendiri rokokan depan rumah sambil mau besok mikirkan kerjaan apa, sambil Allah Allah sambil Allah asal nggak sambil jalan-jalan aja gitu. Hah? Sambil jalan-jalan Jalan-jalan gimana? muter sana muter sini. Ya sebetulnya nggak ada orang yang gila itu karena zikir ya. Ada yang gila belajar tauhid ya tadi, ingin tahu zatnya Allah itu terbuat dari apa, Allah itu siapa yang menciptakan, itu yang sebenarnya. Tapi kalau hatinya itu sudah terisi betul-betul dengan tauhid itu ya memang susah. Itu sama seperti Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani itu salah satu ulama tasawuf, salah satu aulia yang memang itu bukan orang biasa, itu orang kaya, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya dia ingin mendapat ketenangan, mencari seorang guru. Akhirnya dapat seorang guru, ingin belajar ketenangan, disuruh gurunya apa ya, suruh belajar tentang tauhid. Nah itu juga belum dia dapatkan. Akhirnya belajar lagi, apa disuruh gurunya, ya suruh banyak zikir. Ternyata setelah banyak zikir itu pun belum mendapatkan ketenangan. Kenapa kok sampai dibilang, wahai guruku, aku zikir sudah, sholat sudah, zikir sudah, tapi kok aku masih belum tenang hatiku, katanya. Karena kamu masih banyak yang kamu harapkan. Artinya kamu masih masih mengharap dihormati oleh manusia. Jadi kamu tidak akan tenang. Lalu bagaimana caranya? Jadilah, kalau mau tenang ya jadilah seperti orang gila. Akhirnya apa yang dilakukan Sulaiman Ad-Darani? Dia jualan di pajak, jualan tapi gaya dengan model orang gila. Kalau jualan bajunya dibuka, jualan. Nah hasil dari jualannya itu, untung dari jualannya dibagikan ke orang. Habis itu ketawa aja. Agar apa? Menghilangkan, biar nggak orang, dia nggak merasa ketika ngasih orang itu hebat. Nah sampai hilang merasa bahwasanya dialah milik kekuatan itu, sampai hilang. Baru Sulaiman Ad-Darani naik tingkatan, baru dia bisa merasakan ketenangan. Oh, ternyata ketenangan itu kita dapat ketika tidak ada lagi kita merasa. Nah, ketenangan akan didapat kalau memang sudah bahwasanya meyakini dan benar-benar menjalani bahwasanya keberadaan kita tidak ada, yang ada hanya tuh ya. Al-Fatihah. Iya. Jangan lupa malam Sabtu selawatan.